Ustazah, lebih berat mana beban suami? Kadang suami suka ngeluh kerja. Boleh ya. Baik teman-teman, aku coba mulai jawab ya teman-teman, pertanyaan teman-teman semuanya. Ada yang nanya sebenarnya lebih sebenarnya lebih berat beban suami atau beban istri? Yang berat itu adalah kedua-duanya, karena kedua-duanya punya tanggung jawab dan komitmen sih. Aku jadi teringat sebuah kisah seorang wanita pada masa Nabi yang dia protes kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, suamiku kalau sholat safnya paling depan. Terus dia bisa jadi imam. Terus dia bisa keluar-keluar kemana aja. Sementara aku kalau keluar harus izin suami. Aku kalau puasa harus izin suami. Nanti kalau suaminya dapat harta rampasan perang, semuanya dipakai untuk suami, gitu ya. Jadi ini ibaratnya dia protes lah kepada Rasulullah. Udahlah saf boleh paling depan, bisa azan, bisa jadi imam, ada sholat Jumat, iya kan. Kemudian ada ungkapan talak yang sangat valid. Kemudian kalau dapat ghanimah dia dapat harta, kalau dia bisa kerja dan menghasilkan uang. Sementara kami di rumah aja. Jadi apa kata baginda Nabi? Walaupun kalian di rumah aja, semua yang didapatkan suami keluar itu semuanya buat istri. Sebenarnya secara filosofis, semua yang didapatkan di luar semuanya buat istri. Ya, secara filosofis seperti itu. Walaupun istri nggak ke rumah, walaupun istri nggak di rumah. Jadi istri itu sebenarnya enak ya guys. Nah, cuman persoalannya adalah istri kan juga bekerja di rumah, mengurusin suami, ngurusin rumah dan seterusnya, ya kan? Jadi kedua-duanya punya beban yang cukup berat sih ya. Nah, laki-laki yang bertanggung jawab itu akan sangat stres jika tidak bisa memenuhi kebutuhan istri dan anaknya. Stresnya itu sampai ke titik nadir. Kecuali laki-laki yang tidak baik-baik aja, dan sebaliknya si perempuan yang tidak bisa memenuhi kebutuhan suami akan stres banget karena dia tahu itu kewajibannya ya. Aman ya, buang sampah di malam hari aman ya. Apakah boleh minum minyak zaitun yang sudah dibacakan doa? Zaitun, madu, habbatu sauda, apalagi ya, saya lupa namanya. Itu semuanya boleh diruqyah ya. Jadi kalau ada parfum boleh diruqyah, parfum ruqyah, madu ruqyah boleh ya. Kemudian zaitun ruqyah boleh, habatus sauda boleh ya. Oke. Nikah online belum ada status hukum yang terupdate ya, karena nikah itu harus akad yang secara langsung ya. Ustazah, kita doakan ya Mbak Ayu Ceria ya, seperti yang tadi aku sampaikan, semoga saudaranya Allah sembuhkan. Ustazah, Gia, kangen senyum aku di Batam. Minyak VCO bisa diruqyah ya, minyak kelapa kalau nggak salah ya. Ustazah, kalau ngomong anak orang apa boleh dekat kita? Kalau kita ngomong anak orang apa boleh dekat kita? Maksudnya gimana? Kalau kita ngomong anak orang apa boleh dekat kita, itu maksudnya Mbak? Saya kurang paham. Ngomong anak orang boleh dekat kita itu maksudnya gimana? Oke. Ustazah, zikir terakhir bulan Rajab, dia zikirnya kayak sujud syukur aja kalau zikir terakhir. Zikir terakhir sujudnya sujud syukur aja, kayak sujud syukur, cuma ada zikir khusus panjang. Panjang sekali dan hampir tidak mungkin untuk teman-teman menghafalnya. Oke. Sujud sawi aja 2 tahun gak hafal-hafal. Jadi cukup dengan sujud syukur aja ya teman-teman. Ya, khotibun nas bi qadri ukulihim ya, sampaikan yang mereka mampu ya. Oke, kalau mau nanti aku kasih buat videonya ya. Deh. Oke gitu ya. Ustazah, jika sholat tiba-tiba nangis, sholatnya batal atau tidak? Kalau sholat nangis tidak batal, kecuali mengeluarkan suara. Mengeluarkan suara sambil meratap. Jadi kalau sekedar air matanya netes, itu enggak apa-apa ya. Oke, Ustazah, amalan 27 Rajab secara eksplisit nggak ada.
Ya biasa aja. Kalau sholat subuh sudah telat niatnya gimana? Sholat subuh udah telat niatnya tetap subuh, nggak usah niat kodo seperti yang orang-orang bilang ya. Saya selalu ada gangguan jiwa. Istri saya sering gangguan jiwa. Dia sering tinggalkan sholat. Oh, gangguan jiwa beneran, gila atau emosional? Kalau emosional doang, akalnya sempurna wajib sholat. Tapi kalau dia pikun, gila, kurang segaris, ya itu nggak wajib sholat, nggak wajib puasa. Ya? Nggak wajib dia bayar fidyah ya. Tinggal sholat nggak apa-apa. Jadi kalau teman-teman ada gangguan jiwa, ya boleh tinggalkan sholat. Mau tinggalkan sholat silahkan ganggu dulu jiwanya. Atau suntik dulu, suntik bius ya biar nggak sadar boleh ninggalkan sholat ya. Atau pikun dulu mungkin. Pikun masih bisa ya. Oke. Ustazah, waktu asar sampai jam berapa? Iya Mbak Dian, waktu asar itu sampai matahari terbenam dengan cahaya merah yang ada di langit. Jamnya aku nggak bisa jawab ya, nanti salah paham karena kita setiap daerah jauh banget beda jamnya. Di sini aku baru habis maghrib, teman-teman udah selesai isya, jauh banget kan, ngeri ya kalau aku sampaikan jamnya. Yang penting cari jadwal sholat di wilayah masing-masing ya. Dikit-dikit hafal doa yang Ustazah ajarin, sama-sama terima kasih ya. Tato laki-laki boleh nggak? Jadi gini, tato itu sebenarnya kan nggak boleh. Ya cuman ada orang-orang yang pada masa dulunya nggak ngerti agama sehingga dia pakai tato. At the end of the day kemudian dia hijrah, maka tatonya harus dihilangkan. Cuma kalau menghilangkan tato kan sakit, nanti jadi infeksi, menyakiti diri sendiri juga nggak bisa di dalam agama Islam. Makanya harus hifdzun nafs, menjaga diri. Maka diterima taubatnya orang yang bertato, dia boleh jadi apapun, bahkan dia boleh umroh dalam keadaan bertato. Kalau kira-kira tato itu dihilangkan akan menyakitinya, insya Allah taubatnya diterima. Sholat anak orang dekat kita pakai pampers, boleh nggak? Ya asal nggak kesentuh pampersnya, nggak kena pipisnya, nggak masalah ya. Wajibkah bayar fidyah puasa orang pikun? Orang pikun gak wajib sholat, gak wajib puasa, gak wajib ngapa-ngapain guys. Ya kalau teman-teman gak mau sholat, gak mau puasa, gak mau nutup aurat, ya gak mau zakat, pikun dulu cuy. Kalau pikun aman ya. Ustazah, gimana tanggapan Ustazah tentang Al-Waqi'ah 14 kali pada hari Jumat? Gak ada fadilahnya. Al-Waqi'ah itu kan fadilahnya lihat hadis aja guys. Di hadisnya apa sumbernya? Al-Waqi'ah tiap habis subuh atau mau tidur. Jangan ditambah-tambah yang lain ya. Nah ikuti aja bab hadisnya. Walaupun teman-teman ingin baca di hari lain gak apa-apa. Tapi apakah harus 14? Oh tentu tidak ya. Ustazah, doa anak yang soleh menyelamatkan siksa kubur orang tuanya. Gimana kalau gak punya anak? Makanya lakukan amalan pelapang siksa kubur. Baca Al-Muluk malam Jumat. A'udzubika mina azabil kubur, ya Allah aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Jangan mengharapkan dari orang dulu guys. Oh nanti kalau seandainya anaknya keguguran akan menolong orang tuanya masuk surga. Lah kapan ya anakku gak ada yang keguguran? Gak usah gitu. Kalau kita meninggal ada doa anak soleh, aku gak punya anak, gak usah gitu. Persiapkan diri kita, jangan berharap pada di luar kita. Kan kita bisa nih mempersiapkan supaya tidak kena siksa kubur, mati dalam keadaan syahid, baca Al-Muluk, kemudian baca A'udzubika min azabil kubur. Persiapkan aja itu, nggak usah berharap dari hal yang lain dulu, oke? Gitu. Cara berpikirnya seperti itu, guys. Cara berpikir seperti itu. Misalnya contoh aku nih ya, aku dakwah gitu kan, aku dakwah. Secara nyata kalau dakwahku ikhlas karena Allah, pasti apa yang teman-teman amalkan aku juga dapat pahala. Tapi apakah aku berharap dari situ aja terus aku nggak ibadah? Ya nggak bisa. Artinya apa? Apa yang aku dakwahkan, teman-teman amalkan, itu aku dapat pahala besar guys. Kalau niatku benar-benar untuk Allah guys. Oke? Tapi apakah aku berharap dari situ sehingga sholatku cuma 5 waktu, sehingga puasaku cuma puasa Ramadan? Tidak. Aku persiapkan diriku dari teman-teman itu cuma reward buat aku nanti di hari akhirat. Seperti itulah, ya kan? Kalau kita berharap dari orang, guru-guru nggak usah ngapa-ngapain, sholat aja 5 kali sehari semalam. Nanti muridnya mengamalkan, jamaahnya mengamalkan, dia dapat pahala. Kan kayak gitu kan? Nah, tapi kan nggak sesimpel itu. Kita juga harus menyelamatkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, jaga dulu diri kita dari api neraka. Nah, soal bagaimana amal kita yang lain itu reward saja. Lebih alhamdulillah. Ternyata perjuangan kita tidak terbalas dengan baik, Allah yang akan membalasnya. Seperti itu
ilmu quantum thinkingnya ya. Ustazah, gimana hutang puasa Ramadan yang lupa jumlahnya? Kalau tahun ini 8 atau 9, anggap 9 ya. Ustazah, bayar puasa sampai kapan? Sampai H-2 Ramadan. Sebenarnya H-1 sih. Cuman kan kadang-kadang kita itu Ramadannya itu kan 2 tanggal. Ya udah lebih aman H-2 saja ya. Kalau bulan puasa harus diambil darah, batal enggak? Kalau udah ambil darah nggak usah puasa. Nanti menyakiti diri sendiri ya. Oke, makanlah bubur ayam atau apa gitu ya. Boleh nggak jaga wudhu sampai tiba di kantor karena mau sholat duha dulu? Nggak apa-apa. Jaga wudhu sampai tiba di kantor sampai zuhur pun nggak masalah ya. Ustazah, kalau bangun tidur kesiangan tetap sholat subuh ya. Katanya pas nisfu Sya'ban nggak bisa puasa. Baik, aku boleh jelaskan pelan-pelan, share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Ini bulan Rajab. Perhatikan ini penting. Bulan depan adalah bulan Sya'ban. Pertengahan Sya'ban adalah 15 Sya'ban. Berarti 2 minggu menjelang Ramadan. Iya kan? 2 minggu menjelang Ramadan. Nah, di bulan Sya'ban ada namanya pertengahan bulan Sya'ban. Ya, yang dinamakan dengan nisfu Sya'ban, kita dianjurkan berpuasa di pertengahan bulan Sya'ban, namanya nisfu Sya'ban. Mbak pernah dengar katanya, nih Mbak ya, maksudnya yang tadi nanya, pernah dengar katanya setelah nisfu Sya'ban gak boleh puasa sunnah lagi, oke? Itu untuk orang yang tidak pernah berpuasa sunnah sebelumnya. Maka dia tidak boleh memulai puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban. Tapi seandainya sebelumnya udah terbiasa Senin Kamis, seandainya udah terbiasa puasa Daud, udah terbiasa mengkodo, udah terbiasa puasa-puasa, ya maka dia boleh melanjutkan sampai H-2 Ramadan. Seperti itu guys, paham ya? Jadi kalau ada teman-teman yang menengok video TikTok beredar, pasti akan beredar nanti ke depan, tidak boleh lagi puasa setelah nisfu Sya'ban, gitu kan? Nggak sampai ke ujung videonya, aku yang repot nanti pasti. Setiap tahun aku seperti itu guys. Setiap tahun meluruskan katanya tidak boleh puasa setelah nisfu Sya'ban. Videonya terpotong sampai di situ. Yang heboh siapa? Akun kita. Karena orang kan nanyanya ke akun kita. Maka ya sabarlah nanti. Kita akan dapat pertanyaan yang kayak gitu. Bahwa itu hanya berlaku buat orang yang tidak pernah berpuasa sebelumnya. Tapi kalau udah terbiasa berpuasa, gas aja. Gas aja sampai H-1 Ramadan, 30 Sya'ban itu haram berpuasa karena hari Syak. Hari Syak itu hari tidak boleh berpuasa sebagai pembeda antara Sya'ban dan Ramadan. Nah, cuman masalahnya H-1 ini di Indonesia itu selalu 2 guys. Muhammadiyah dan NU. Maka supaya kita aman, kita bilang H-2 saja. H-2 itu kata Ustazah, iya itu kataku. Sebenarnya H-1. H-1 saja yang tidak boleh berpuasa, ya kan? Tapi kan karena 2, aku rekomendasikan H-2 deh, nggak usah puasa lagi, gitu loh maksudnya. Dalam Islam H-2 atau H-1? H-1. Cuman karena di Indonesia itu NU dan Muhammadiyah suka beda, Yaumul Bid aja kemarin udah beda lagi, ya kan? Nah, maka H-2. H-2-nya dari aku, ya boleh diikut, boleh enggak. Oke, cari aman kayak gitu ya. Ustazah, Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah puasa Yaumul Bid atau nisfu Sya'ban. Nah, nanti akan sampai kita ke sana insyaallah. 13-14-nya niatkan Yaumul Bid, 15-nya niatkan nisfu Sya'ban. Semoga usia kita panjang terus, aku bisa hadir terus di live teman-teman semuanya. Doakan akun kita sehat-sehat aja, kita temani insyaallah sampai momentum banyak ya, momentum Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal itu masih heboh dan akan berputar-putar, kemudian ketemu dengan Idul Adha. Baru mulai landai nanti ketemu di Arafah dan seterusnya. Di Arafah saat berhaji itu banyak sekali yang mesti kita pelajari. Sebenarnya kalau teman-teman ikut 1 tahun aja dengan aku, tahun keduanya tinggal mengulang dan lebih paham. Tapi kalau baru tahun pertama mungkin agak pusing sedikit aja. Nah, yang hamalan Sya'ban yang tahun ini baru pertama kali teman-teman paham mungkin agak bingung. Tapi yang udah ikut aku dari 2 tahun yang lalu mungkin udah agak slow dia udah agak gampang. Ya belajar itu kata Imam Syafi'i tulul waktunya harus panjang. Jadi 1 tahun itu momentumnya kan itu aja, ya kan? Nanti di momentum itu baru kemudian kita teman-teman ya yang penting follow dulu aja, klik foto aku di pojok kiri atas. Yang penting rajin aja. Kalau rajin terus belajar, insya Allah gampang, pinter ya.
Teman-teman kan lebih beruntung dibanding jemaah-jemaah offline-ku yang aku ngisi di tempat mereka cuma sekali sebulan. Ya kalau mereka nggak ikut TikTok, udah ilmunya sekali sebulan aja. Tapi kalau teman-teman hari-hari terus ngikutin. Aku ulang karena kan di tempatku ini aku ngisi sekitar 70 masjid, 80 masjid satu bulan, ya kan? Nah di antara 70-80 masjid itu kalau Rajab harus dapat semuanya ilmu Rajab. Kalau Sya'ban mereka semua masjid itu harus dapat semua ilmu Sya'ban. Tapi akhirnya aku jadi mengulang di live kan, ceramahnya muter-muter. Ya akhirnya teman-teman jadi lebih paham. Aku harus muter karena kalau mereka nggak dapat semua nggak adil kan. Mereka pasti butuh juga ilmu itu. Sementara aku pindah-pindah masjidnya, gitu kan. Ustazah, istri minta cerai lalu jawab suaminya, ya udah jatuh talak. Itu jatuh talak deh. Ceraikan aku bang. Oke cuy, jatuh talak. Hantarkan aku ke rumah orang tua aku bang. Ya udah jalan aja sendiri. Itu jatuh talak ya. Namanya adalah talak kinayah ya. Oke. Siap Kak Fitri ya. Sholat duha waktunya sampai jam berapa ya? 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. Oke. 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. Ustazah, oke, terbiasa puasa sama pernah puasa apakah sama? Beda ya. Yang terbiasa dengan yang pernah. Dia udah tahun ini puasanya udah dari bulan Mei enggak. Maka nanti setelah nisfu Sya'ban dia berpuasa, enggak boleh ya. Oke. Tapi kalau dia udah konsisten dia boleh lanjutkan setelah nisfu Sya'ban ya. Ustazah boleh nggak bayar fidyah dikeluarkan jadi 1,5 kilo? 1,4 saja karena dia ibadah wajib jelas ukurannya ya. Kalau mau nanti niatnya fidyah dan sedekah. Jadi dua niat. Yang satu onnya itu adalah sedekah ya. Kalau bangun jam 4 langsung tahajud, setelah itu witir boleh. Yang penting sebelum azan subuh ya kan. Nah tahajud dulu baru witir ya. Oke Ustazah kalau bangun jam 4 langsung sholat tahajud sudah boleh nggak sholat witir? Boleh, nggak ada masalah ya. Oke, boleh. Bolehkah menuruti anak apapun yang dia minta? Nggak boleh. Bencana itu. Mengikuti apapun yang diminta oleh anak itu bencana, musibah besar, lebih besar daripada gelombang tsunami. Tsunami hanya mematikan orang, tapi kalau memberi semua yang diminta oleh anak itu mematikan dia pelan-pelan. Beda. Tsunami tetap mati. Tapi kalau memberi apa yang dikasih, diminta anak diberi, diminta anak diberi, itu mematikan dia pelan-pelan sampai dia mati nanti. Kenapa? Anak yang dikasih apapun yang dia minta, mungkin orang tuanya berpikir seperti ini, dulu aku miskin, maka aku nggak mau ngerasakan anakku seperti aku dulu. Maka apapun yang dia minta aku kasih, karena memang aku banyak uangnya, gitu kan ya. Nah itu kan salah besar. Tidak ada satupun ustadz, psikolog yang membenarkan ini ya. Karena begini, kalau apa yang dia minta dikasih, dia minta dikasih, dia minta dikasih, satu, dia tidak bisa menahan keinginannya. Ya kalau seandainya kita hidup, kalau dia nggak hidup, kalau kita nggak hidup, maka dia tidak bisa menahan keinginannya. Kalau dia tidak bisa menahan keinginan, dia nanti akan mencuri, dia akan riba, dia akan berhutang sana sini untuk memenuhi keinginannya. Nah ini karakter buruk. Kemudian kalimat ini dibikin VT, udah ada kan VT-nya tentang anak. Apa belum aku upload ya? Kemudian yang kedua adalah dia tidak bisa menghargai uang kecil karena dia selalu dapat besar. Kalau dapat uang kecil dia biarin aja. Padahal ketika dia tidak bisa menghargai uang kecil, maka dia tidak bisa ngelola uang yang besar. Orang kalau mau ngelola uang 1 miliar, dia harus bisa ngelola uang 10.000. Oke. Nah, yang ketiga adalah anak akan membedakan mana pekerjaan hina dan mana pekerjaan mulia. Dia dia merasa hebat aja terus orang-orang di bawah dia semua. Yang keempat, dia adalah jadi orang yang sombong ya. Kemudian yang kelima, anak yang selalu dimanjakan, dia tidak akan bisa menjadi apa-apa. Walaupun sekaya apapun bapaknya, diwariskan harta akan habis gitu aja. Maka ketika kita tidak mengikuti keinginan anak, walaupun kita punya, itu berat tapi harus. Anak harus diajarkan menunda keinginan. Anak harus diajarkan menabung sebelum memiliki. Anak harus diajarkan bahwa cari uang itu susah. Anak harus diajarkan hargai setiap uang yang masuk. Anak itu harus diajarkan susah guys. Nah supaya apa? Supaya kalau susah dia siap, kalau kaya nggak perlu siap guys. Kaya nggak perlu siap-siap ya. Semua orang bisa kaya. Tapi apakah dia bisa miskin? Belum tentu ya kan. Oke. Aku guys, secara sadar aku jawab nih. Karena orang tuaku mendidikku dengan tenaga. Bukan dengan uang.
Walaupun orang tuaku ada uang, waktu aku kecil itu orang tuaku ada uang. Beda dengan kakakku yang 3. Waktu aku ya orang tuaku udah agak naik lah. Iya kan? Nggak susah tapi nggak mapan-mapan banget. Mau beli HP bapak, gini caranya nak. Mau beli motor bapak, gini caranya nak. Bapak pengen beli mobil, caranya begini. Diajarkan caranya, ya bukan dikasih uangnya. Itu beda. Makanya dari dulu aku nggak pernah beli handphone, laptop, semuanya dengan caraku sendiri. Nah artinya apa? Ini perlu ya untuk kita itu bisa memulainya dari nol, kayak gitu guys ya. Nah, kalau teman-teman nanya, Ustazah siap miskin nggak? Aku bilang aku siap. Miskin itu kan nggak, miskin itu harus siap guys. Nah contoh, nih aku bayangkan pertanyaan temanku kemarin kan. Nah Nel, kalau kamu miskin kamu siap nggak? Aku bilang aku siap, karena aku dulu dari situ. Gimana caranya? Aku langsung spontan jawab. 1, ku matikan WiFi ku, biar aku nggak bayar bulanan lagi. Kedua, aku ganti kartu Telkomselku dengan kartu Tri, biar lebih murah. Kemudian yang ketiga, aku masak nasi di rumah dan beli lauknya doang. 1 belanja lauk bisa dimakan pagi dan siang. Yang ketiga, aku nyuci sendiri. Toh nyuci juga nggak susah kalau ada waktu, ya kan? Yang keempat, aku akan nyetrika sendiri. Yang kelima, ya aku berhentiin orang yang kerja di rumahku, aku kerjain sendiri. Bersihin rumah sebenarnya nggak lama guys. Cuman orang-orang kayak aku, waktunya dipakai untuk ngeberesin rumah, lebih baik dipakai untuk yang lebih produktif. Kan gitu. Kalau seandainya waktuku aku pakai untuk yang nggak lebih produktif, ngapain aku pakai orang yang kerja di rumah? Nggak usah aja gitu kan. Nah contoh nih, misalnya mobilku. Sekarang aku nggak perlu cucian mobil, menghabiskan waktu 2 jam, 3 jam untuk nunggu di luar mobil. Bukan karena aku ingin hidup glamor sombong, tidak. Biar orang nyuci mobilku di luar, aku tetap bisa produktif di dalam rumah. Aku tetap bisa bermanfaat dengan waktuku, gitu. Bukan sekedar aku males, cucian, udahlah bayar orang aja. Enggak guys. Nah tapi seandainya aku nggak ada itu, aku juga bisa. Kayak gitu loh guys. Jadi yang nggak boleh itu adalah gaya-gayaan. Pembantu sampai 4, tukang cuci mobil sampai 2, gaya-gayaan gitu. Kalau mau kita pakai orang yang kerja di rumah, kita harus tanggung jawab. Oke, itu udah dikerjakan orang, aku harus bisa mengerjakan waktuku dengan bermanfaat. Ya, kalau ada orang yang kerja di rumah, kita baring-baring doang, ya itu salah gitu loh guys. Jadi harus diganti. Orang yang kerja di rumah kita, beres-beresin rumah kita, tanggung jawab waktu kita buat apa. Ya kan? Waktu kita buat hal yang lebih produktif. Serius bisa nyetrika Zahla, aku kan ngekos. Ya aku kan ngekos, aku dulu ngerjainnya semua sendiri gitu loh ya. Jadi orang yang membantu kita bukan berarti kita ditiduran ya. Ada yang masakin kita, ada yang jadi asisten rumah tangga itu tidur-tidur. Tidak, nggak gitu cuy. Mereka ngerjain ini, kita ngerjain itu. Ya karena sewaktu aku tidak terlalu banyak aktivitas yang harus aku kerjakan, aku juga ngerjain sendiri kok guys. Sampai aku ketemu waktuku lebih bagus buat ini nih daripada buat ini. Baru aku pakai semuanya gitu kan. Nah ini dia mindset. Jadi bukan berarti gaya-gayaan mobil aja dicuciin. Tiap hari mobilku dicuciin. Nggak pernah mobilku kotor. Tiap hari guys. Kenapa? Karena aku butuh waktu 3 jam, 2 jam kalau kecucian. Lebih bagus aku buat yang lain gitu loh. Nah sehingga aku bisa berbagi rezeki buat orang lain. Jadi bukan gaya-gaya kayak gitu guys. Bukan guys. Itu efektivitas waktu. Seperti itu maksudnya. Nah tujuanku nyampaikan ini adalah jangan memanjakan anak. Walaupun dia nanti jadi orang mapan, dia harus siap untuk susah. Dan kalau kita memanjakan mapan, dia nggak siap susah. Nah, kayak gitu. Dan aku bersyukur dihidupkan dalam keluarga yang sangat sederhana sehingga aku bisa siaplah aku kalau terjadi apa-apa dalam diriku. Nah, kayak gitu, paham ya teman-teman ya. Jadi bukan gaya-gaya pengen pakai orang kerja di rumah, pengen manja-manjain diri. Enggak kayak gitu konsep membuat orang bekerja dengan kita. Enggak ya guys. Nah, contoh aku punya tim nih. Tim tuh ngerjain ini aja. Supaya waktuku nggak habis ngerjain itu, aku bisa ngerjain yang lain. Bukan aku ada tim aku supaya aku santai, aku tidur-tiduran. Salah. Karena waktu kita juga dipertanggungjawabkan walaupun orang lain mengerjakan. Ya kan? Masa nanti mentang-mentang ada yang ngerjain rumah, ngerjain mobil, ngerjain semua. Pas dihisap aku, Nela Luki. Ya, apa hisapnya? Tidur, nguap, tidur, nguap, baring-baring, nguap. Nggak enak kali catatan amalku kan. Tapi kalau seandainya aku nggak ngerjain itu oke. Tapi kan catatan amalnya ada isilah sedikit kan guys. Gitu maksudnya. Jadi seperti itu mindsetnya. Bukan sekedar, mentang-mentang punya uang semuanya orang ngerjain. Bukan, dia cuma switch aja. Nah seperti itulah. Mobil cuci orang lewat aja.
Tujuanku menyampaikan ini, maaf, bukan menunjukkan siapa aku, tapi biar teman-teman paham mindsetnya. Mindset, cara berpikirnya seperti itu ya. Jadi demi Allah bukan maksud menunjukkan siapa aku, karena aku nggak pernah ngomong kayak gini, tapi ini penting sih untuk kita pahami bersama. Oke ya? Oke. Sesak juga anggap ya guys. Iya Mbak Tila gitu kan. Nah, Ustazah mau kurban tapi belum akikah, nggak ada hubungannya Mbak. Kurban dengan akikah nggak ada hubungannya. Akikah itu tugas orang tua, kurban itu tugas kita, gitu kan ya. Jadi kalaupun kita tidak akikah, kita tetap boleh berkurban. Dan berkurban dan akikah pun itu nggak wajib ya guys. Nah gitu ya guys. Ustazah, betul ya, cara berpikirnya itu ya guys. Nah jadi bukan berarti harus senang-senang ya ada yang ngerjain. Beda, itu beda guys. Yang ngerjain karena males, yang ngerjain minta orang lain ngerjain pekerjaan kita karena males, dengan minta orang lain ngerjain pekerjaan kita karena ada yang lebih mantap, lebih bermanfaat, itu beda guys ya. Ustazah, kalau sholat terlambat masih boleh qobliyah? Boleh, yang penting masih ada waktu sholatnya guys. Ya misalnya nih azan subuh jam 4.30, lalu teman-teman, iya betul ya Mbak Arneta, kita kita sholat azan subuhnya 4.30, lalu kita sholatnya jam 5, bahkan masih ada tuh waktu subuhnya. Selagi masih ada waktu subuhnya, maka kita masih bisa sholat qobliyah dan ba'diyah ya. Oke gitulah, ba'diyah subuh nggak ada sih, qobliyah ya. Ustazah, bentar ya, gimana cara menasihati orang yang nggak pernah sholat sedangkan umur mereka mendekati lansia? Menasehati itu biasa aja. Yang pertama, khatibun nas biqadri ukulihim ya. Ajarkan sesuai dengan kemampuan bahasanya. Yang kedua, wajadilhum billati iya ahsan ya. Ajak dia, kalau dia bantah dengan bantahan yang baik. Yang paling penting, wala taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa. Bisa jadi dia lebih taat dari kita at the end saat dia akan meninggal mungkin. Tugas kita bukan memaksakan orang berubah, karena itu nggak bisa. Tugas kita hanya mengajak, selanjutnya urusan Allah bersama dia ya. Doa apa agar wajah bersih dan enak dilihat? Nggak ada doanya. Doa apa agar wajah bersih dan enak dilihat kayak ustazah? Nggak ada doanya. Kalau ku kasih nanti banyak kali sainganku. Nggak ada doa untuk cantik ya guys. Nggak ada doa untuk manis ya guys. Nggak ada doa untuk enak dilihat ya guys. Biar nggak banyak sainganku, doa yang lain aja cuy. Oke. Canda ya guys. Oke gitu ya. Oke, nggak ada doa yang lain aja lah, nggak ada. Nanti saingan pula kita. Ustazah mau menang, dapat lagi aku kata-katanya. Ustazah mau menang sendiri, ya menang memang sendiri. Kalau rame-rame nggak menang namanya. Mana ceritanya? Aku terlalu sering loh guys dapat pernyataan waktu aku skripsi, kan aku skripsi 3,5 tahun, S2 aku 1 tahun 4 bulan, S3 aku alhamdulillah atas izin Allah 1 tahun 8 bulan. Aku sering guys dijauhin teman-temanku, kamu cepet banget skripsinya, mau menang sendiri. Dalam hati sih kalau rame-rame aku nggak menang, makanya aku sendiri. Mana ceritanya? Kamu nih mau menang sendiri, ngerjain sendiri, wisuda sendiri. Kalau rame-rame aku nggak menang. Kayak gitulah guys ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke, siap ya. Jangan siap ya. Nunggu sholat isya tapi ketiduran sambil duduk tidak batal ya. Itu nggak batal ya. Yang batal itu adalah kalau kita tidur lelap. Kalau tidur lelap itu batal ya guys. Oke, pawai rame-rame ya. Oke, kadang lanjut. Ustazah, iya zikir 10 hari ketiga Rojab panjang mbak. Jadi nggak yakin aku mbak bisa hafal itu. Nggak yakin aku teman-teman yang ngetik bisa hafal. Sujud sahwi aja nggak hafal-hafal udah 7 tahun guys. Jadi teman-teman cukup baca yang paling pendeknya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah gitu ya. Ya Allah Ustazah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah ya. Ustazah, surat Al-Kahfi dan Al-Waqiah, Al-Muluk, Ar-Rahman bisa dipahalakan untuk orang tua? Oh bisa ya Allah, saya baca Al-Waqiah atau Al-Kahfi, dengan Al-Kahfi ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya dan seterusnya. Itu bisa ya. Oke. Siap Mbak Nelda, thank you ya. Ustazah, oke, ya skin aja. Skin.
Skin aja, skincare aku Herbalife guys. Jadi nggak ada di keranjang. Masih produk luar negeri ya. Nah jadi sampai sekarang masih pakai produk luar aku. Pakai produk dalam negeri, sedang mencari yang cocok ya teman-teman ya. Ustazah, gelar doktor, aku dokter di usia 26 tahun ya. Oke gitu ya. Ustazah, kalau wanita ikut sholat Jumat, adakah dia perlu sholat zuhur lagi? Tidak. Kalau dia udah sholat Jumat, maka dia hanya udah cukup sholat Jumat dan dia tidak lagi diwajibkan untuk sholat zuhur ya. Oke, Ustazah bangun tidur jam 8 malam, boleh nggak tahajud? Boleh, yang penting udah isya kan? Yang penting udah isya ya. Ustazah, kalau saya suka lupa tahiyat awal gimana? Boleh sujud sahwi, nggak ada masalah ya. Kalau kita sholat, misalkan lepas baju semua tinggal pakai mukena aja gimana? Jadi begini, tinggal pakai mukena aja. Sebenarnya prinsip sholat itu nutup aurat. Sebenarnya prinsip sholat itu menutup aurat ya guys. Nah perkaranya adalah yang penting teman-teman usahakan untuk tertutup benar-benar auratnya. Jangan nampak. Tapi aku nggak nyaranin guys, karena mukena itu, sekarang mukena di Indonesia itu belum ada validasi dari Majelis Ulama. Harusnya mukena itu lulus uji seleksi ya guys, yang dijual-jual itu kan belum ada kan. Uji kelayakan mukena pada semua seller mukena, nggak ada masalahnya. Akhirnya teman-teman suruh nyari sendiri. Takutnya ada yang keluar rambutnya, yang terbang-terbang, yang dia kainnya nggak jatuh. Jadi bagusnya dengan kondisi Indonesia yang seperti ini, ya teman-teman usahakan untuk pakai baju lah di dalam ya. Kan nggak perlu aku pakein bajunya kan. Pakai baju aja susah cuy. Pakai baju doang terus pakai mukena. Oke ya. Ustazah, bolehkah hadir ngaji ma'rifat? Boleh. Yang penting jangan lupa syariat ya. Ustazah, apakah boleh sholat kalau nggak pakai pakaian dalam? Boleh, nggak ada masalah. Apalagi kalau pakaian dalamnya sudah dalam kondisi kotor ya. Makanya Ustazah jual mukena lah. Aku udah punya mukena yang syar'i menurutku, tapi stoknya nggak kuat dia memenuhi belanjanya teman-teman. Karena belanja di akun kita netizen itu belanjanya banyak banget guys. Jadi nggak semua toko berani untuk jualan di akun kita guys. Kayak gitu ya. Aku lagi cari persiapkan toko yang pas, yang berani jual ke teman-teman tuh. Bayangin coba tuh ya. Madu aja udah 3 tahun ratusan kilo setiap hari. Itu hebat itu Mas Adit dengan Mas Yogi itu. Orang madu itu, seller madu itu. Luar biasa itu perputarannya guys. Kalau mereka itu bukan anak muda, tewas itu. Gitu kan. Nah jadi seperti itulah ya, doain aku untuk bisa menemukan. Kayak celengan sedekah subuh itu 50 sehari kan gitu. Ustazah, kalau keguguran usia janin 2 bulan, apakah janin itu bisa menyelamatkan di akhirat? Belum. Dia harus sampai ditiupkan ruh ya guys, sampai 4 bulan ya guys, gitu ya. Ustazah, makan sahur dalam keadaan junub makruh tapi boleh, sholatnya sah ya. Punya anak 3 tapi 1 pun belum ada yang akikah, tapi orang tuanya juga belum. Yang didulukan yang mana? Anak mbak, karena orang tuanya itu tanggung jawab orang tuanya lagi gitu ya kan. Nah Ustazah, habis wudhu mau sholat pakai bedak atau dandan boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Yang penting dandan tidak berlebihan ya. Ustazah, aku siap siap Mbak Kaila. Boleh DM aku Mbak. Kita selesaikan secara adat ya. Ustazah, kalau kita punya hajat, apakah harus berzikir sholawat ribuan? Kalau kita punya hajat, apakah harus berzikir sholawat ribuan? Kalau harus ya tidak Mbak. Ya, kalau harus ya tidak ya Mbak. Jadi kalau harus tentu tidak. Sunnah saja ya. Semakin banyak zikir, semakin besar peluang kita untuk didapatkannya. Ustazah, tidur berbaring-baring batal nggak wudunya? Oh tidak, ya kan? Kalau cuman baring-baring doang ya tidak batal, kecuali tidur lelap ya. Tapi duduk misalnya gini-gini, nah itu juga nggak batal guys, ya kan? Nah nggak batal guys, oke ya. Oke, Ustazah, pertanyaanku nggak terjawab-jawab nih. Iya Mbak Ningsih, itulah Ustazah Nela tuh Mbak Ningsih. Nanti aku bilang sama Ustazah Nela itu, udah capek ngetik kan Mbak, nggak dijawab sama dia Mbak. Nanti aku bilangin Mbak, tenang aja Mbak, aku marahin nanti Ustazah itu. Ustazah, aku sholat subuh 5:30 boleh nggak? Boleh teman-teman, yang penting masih ada waktu subuhnya ya di tempat teman-teman semuanya ya. Oke, iya Win, nanti tenang aja, nanti aku marahin dia. Udah susah-susah ngetik
ketik berkali-kali nggak dijawab sama dia kan. Nanti aku bilang sama dia, Ustazah, oke, iya nanti Mbak 77, tenang aja, nanti ku marahin Ustazah Nela itu. Masa nggak dijawab pertanyaanku, udah 7 kali aku typing. Ustazah, kalau duduk nyender batal. Kalau nempel nyender batal. Terus atau ke sejadah begini tapi nempel nih kepalanya nih ke sejadah itu batal. Makanya kalau kami di pesantren itu kan kami suka ngantuk guys. Pesantren itu guys kurang tidur cuy. 5 kali sehari semalam kami gini-gini. Jadi kakak kelas itu berdiri tuh. Dia siap mukul pakai sejadah tuh. Nanti kalau udah hampir nempel nih kening nih ke sejadah dipukulin tep baru bangun. Tidak batal tuh guys, tidak batal. Tapi kalau udah nempel banget itu batal. Nah, efeknya apa kalau satu santri batal? Ini kan ribuan nih softnya nih kan, ratusan kan, puluhan ya kan. Nah, jadi kalau udah batal, nanti yang satu orang ini kan ngambil wudhu, berapa banyak saf yang akan putus. Makanya nggak boleh tidur guys. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau batal, makanya dipukulin gitu. Kalau gitu-gitu doang nggak masalah gitu kan. Ustazah, sholat witir 1 rakaat boleh nggak? Boleh banget. Ya, amalan nisfu Sya'ban aku akan bahas nanti, masih lama ya guys. Oke. Ustazah, jawab azan sambil tiduran tidak ada masalah ya. Oke. Ustazah, apa boleh buang pembalut malam? Nggak ada masalah. Surat Ar-Rahman itu dibaca habis zuhur mbak ya. Nah, jadi surat Ar-Rahman itu dibaca habis zuhur ya. Oke, gitu ya. Ustazah, apa hukumnya ikan asin yang dibelah waktu difermentasi? Nggak apa-apa, nggak masalah. Fermentasi ikan asin, fermentasi bawang, itu nggak masalah. Nggak apa-apa mbak, nggak apa-apa ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Oke, Ustazah.